Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak yang ingin saya tanyakan mengenai tentang riba tadi kan adalah merupakan sebuah tambahan atas imbalan atas jangka waktu itu kan ya Pak? Ya. Kemudian dipermisalkan ketika kita terlibat dalam utang piutang, misalkan pada tahun 1980 kita terlibat utang atau piutang itu nominalnya 100.000. Kemudian mungkin ada beberapa kondisi yang menyebabkan utang piutang itu terlupakan gitu loh Pak. Kemudian pada tahun 2017 itu keingat gitu loh Pak. Kalau misalkan punya utang sebesar 100.000, apakah utang itu harus tetap dibayarkan sejumlah 100.000? Mengingat kalau misalkan tahun 1980 itu 100.000 bisa dapat sepeda motor, mungkin 100.000 2017 hanya dapat handphone gitu Pak. Nah, apakah yang demikian itu harus tetap dibayarkan sejumlah 100.000? Ya, terima kasih. Jadi yang namanya utang piutang itu kita harus membayar sesuai dengan jumlah yang kita menjadi tanggungan. Misalnya kita ini ketika punya utang, misalnya pada orang itu utang kita misalnya 100.000. Nah, kemudian kita ternyata terlupakan tidak dibayar sampai misalnya 2 tahun. Nah, kalau kita bicara tentang kan akan terjadi inflasi, apakah kita tetap bayar sejumlah itu? Kalau menurut saya tetap wajib bayar sejumlah yang kita utang itu. Kalau utang kita misalnya 100.000 ya kita bayar 100.000. Cuman nanti secara pribadi kalau kita mau berbuat baik itu boleh. Ini utang saya bayar 100.000. Cuma saya ingin bersedekah kepada sampean karena saya punya utang baru 2 tahun bisa bayar. Itu boleh. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi utang. Tapi setelah itu Rasulullah itu kan berutang lalu memberikan sedekah. Tapi kalau kasusnya riba itu muncul di perjanjian. Kamu sudah bilang persentasenya, bunganya setiap bulan bayarnya misalnya bunganya 1%. Sudah ketemu ada perjanjian terikat seperti yang terjadi di perbankan konvensional. Itu beda. Kalau kasusnya tadi sampean itu adalah itu karena berbuat baik itu lalu sampean itu ingin menambahi tetapi untuk dibilang kebaikan. Tapi kalau ini ya seperti apa sih kreditur itu mewajibkan kreditur sebagai imbalan jangka waktu sudah diwajibkan sejak awal. Itu yang paling mendasar tentang gambaran tentang ya silakan. Jadi gini kan ya Pak, karena memang itu berhubungan dengan jangka waktu. Berarti kalau misalkan teman saya misalkan tahun 1980 saya akan meminjamkan, daripada saya meminjamkan uang 100.000 ini kan kalau harus konsepnya kan harus dibayarnya nanti pada saat yang akan datang harus 100.000 ya Pak. Untuk menghindari Pak, misalkan jangka waktu itu, maka bisa tidak saya meminjamkan ke teman saya itu dalam bentuk emas. Misalkan dia butuh 100.000 tahun 1980 itu dikonversi 1 gram emas. Nah kemudian pada saat beberapa tahun setelah itu dia harus tetap mengembalikan 1 gram emas. Jadi tapi tetap beda nanti Pak. 1 gram emas yang 1980 dengan 2017 itu kan sudah berbeda nilai. Nah apakah boleh dipinjamkan dalam bentuk emas seperti itu? Ada 2 jawaban yang disampaikan. Yang pertama, sampai itu menghutangkan uang apa menghutangkan emas? Kalau jawabannya menghutangkan emas, maka boleh. Maka nanti dibayar jumlah gram yang dipinjam. Oh ternyata pinjamnya 1 gram. Sekarang kapanpun yang dia bayar harus bayarnya 1 gram. Tapi kalau sampai itu pinjam uang dikonversi dengan emas itu menjadi riba. Beda. Jadi mana? Saya utang sekarang ini 500.000, tapi sampai ini hitung sebagai emas. Kalau nanti emas nanti tahun 2020 ternyata harganya 600 ya, harus bayar 600. Sama jadinya, sama sampai situ membesarkan tambahan hanya imbalan jangka waktu. Kelihatannya sederhana, tapi tergantung dengan siwotnya namanya. Transaksi yang sampai buat. Ketika transaksinya sampai pinjam meminjam emas itu ada masalah.
Tapi kalau saya meminjamkan uang dikonversi ke emas itu bukunya jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah Islam itu menawarkan tentang beberapa akad yang dibenarkan. Ya. Itu ada beberapa akad yang dibenarkan dalam Islam itu, ada akad mudharabah, murabahah, dan musyarakah dan sebagainya misalnya. Ya, silakan. Ya. Itu juga. Nah, saya itu dulu ya semoga di luar materi ini, tapi ada pembahasan yang panjang itu. Nah, kita bisa lama. Nah, kita ini karena memang posisinya agak begitu bagus, kenapa panjang? Kita ini dalam ekonomi ada banyak dana. Ada apa? Di situ ada jual beli, ada murabahah, ada isna, ada salam, ada ijarah. Apa saya akan beli akad salam, akan murabahah? Oh ini gini. Saya karena butuh apa sebenarnya sih? Saya butuh sepeda motor. Panggilan begini, nggak apa-apa. Ini sepeda motor ini harganya saya beli 16 juta. Tapi saya jual pada sampean 20 juta, nanti dibayar 3 tahun kemudian. Atau dicicil setiap bulan, misalnya 300 ribu itu boleh. Angkanya apa kan? Atau sampean akan utang apa? Bagi hasil apa? Akan modal. Sangka itu sebenarnya itu mau apa sih? Ya saya mau buka warung, ya udah nggak apa-apa. Saya danain 10 juta. Cuma nanti persentase keuntungannya itu bagi dengan saya. Misalnya 40-60. Dari keuntungan bersih nanti 60 pada sampai 40 pada saya. Misalnya ketika nanti misalnya setiap bulannya mendapatkan misalnya itu setiap bulan itu mendapat pada bulan misalnya bulan Januari dapat keuntungan 1 juta, maka 400 milik saya, 600 untuk saya. Tapi ternyata ketika Februari ternyata dapat keuntungan 2 juta, berarti saya 800, kamu 1 juta 200. Tapi ternyata setelah bulan 3 ternyata nggak punya keuntungan karena liburan. Apa? Keduanya tidak mendapat untung. Itu boleh. Namanya akad musyarakah. Bisa jadi akad musyarakah, kerjasama. Ayo kita modal bareng, kayak modelnya saham itu. Itu boleh untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi kalau yang sedang hanya pakai utang penuh tanpa bunga, itu nggak boleh. Bukan akad murabahah, bukan akad mudharabah, bukan akad musyarakah, tapi akad kita harus menyampaikan nanti membayar sesuai dengan jumlah utang yang kita pinjam. Jadi Islam itu banyak solusi. Maka kalau kita jadi produk-produk saya yang contoh Bank Syariah ini, karena saya acara seminar di Madura saya kemarin itu dua minggu yang lalu, kita memberikan penjelasan yang ringkas, tapi ada penjelasan yang panjang, ada 50 slide kalau saya sampaikan mungkin lama sampai itu. Nah, kita ini ringkasannya, kita mau apa? Apa kita pakai gadai, uang jaminan, apa berangkat, apa pakai jualan, pakai letter of credit, apa kita pakai ini, kita pakai money changer, gimana gitu. Jadi kita istilahnya memberikan solusi yang banyak, kita tidak repot. Gitu, kita tidak ada masalah, jadi tidak kesulitan. Maka kalau kita ekonomi Islam itu sangat luas. Kalau tadi bilang katanya masih mengenal ekonomi Islam, kan itu penjelasannya tadi. Ini baru kenalan, ta'aruf untuk menuju bidang pernikahan. Kira-kira begitulah. Mungkin kalau nanti ada kecocokan, bisa kita masuk kepada jenjang belajar ekonomi Islam. Nah, sebenarnya saya itu diminta untuk ngajar di sini di prodi ekonomi Islam ya. Tapi saya belum sempat, saya suruh buat lamaran. Saya bilang, ini ngelamar hanya ngelamar istri. Saya bilang.
gambaran-gambaran tentang ini. Nanti nggak apa, nanti setelah ini di copy oleh sampean nanti. Nah, ya, saya mungkin saya melihat apa coba kembalikan. Nah, saya belum pakai. Kita bisa melihat nih contohnya, orang banyak sulit membedakan antara sistem bunga dengan bagi hasil. Ini yang pertama saja dulu. Keuntungan dibuat saat akad dengan asumsi selalu untung. Tapi kalau bagi hasil tadi itu sistem controllable itu apa? Penentuan nisbah dibuat dengan asas kemungkinan untung dan rugi, hanya persentase keuntungan. Kalau untungannya naik, dapat naik, kalau turun, kalau nggak dapat ya sama, silver kosong. Itu gambaran tentang dalam akad yang ada di. Jadi artinya saya ingin menyampaikan bahwa di dalam ekonomi Islam itu banyak tawaran-tawaran untuk kita itu memberikan solusi apa yang kita butuhkan di dalam ekonomi Islam. Silakan, ada pertanyaan berikutnya. Ini Ahwat, jangan malu ya, saya ini beda saja, saya meluangkan waktu dari di sini dalam rangka saya itu apa yang sama enak, persilahkan. Ada yang ditanyakan, persilahkan. Itu yang Ahwat, ya persilahkan. Didominasi. Jadi di BI Turical Sentral itu ada deputi bank konvensional, ada deputi bank syariah. Di situ punya aturan sendiri-sendiri. Bagaimana kebijakan bank syariah, bagaimana kebijakan konvensional, itu ada deputi, ada aturannya secara lengkap. Kemudian koordinasinya dengan BSM, dengan syariah lewat syariah. Jadi ada aturan lengkap. Kalau sampai baca tentang undang-undang perbankan syariah yang bisa disamakan oleh ada. Kemudian bank tentu didampingkan dengan fatwa BSM MUI yang mengatur tentang perbankan syariah. Maka karena itu di bank itu ada yang namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Supaya apa? Transaksinya sesuai dengan syariah. Kalau seperti ini konvensional masih dominan. Jadi hasil penelitian yang dibiayai oleh IDP itu, bank syariah itu hanya mencapai 8,3% dari keseluruhan perbankan Indonesia. Hasil penelitian dari IDP juga, karena pada dasarnya orang menggunakan bank itu ada 3 kelompok. Ada berdasarkan kebutuhan, ada loyalis konvensional, ada loyalis syariah. Jadi orang itu menggunakan bank itu karena butuh, tidak peduli konvensional atau syariah. Contohnya mungkin di antara sampai saya punya ATM, bukan hanya satu kan, punya BRI, punya Mandiri dan sebagainya. Kenapa? Kita lihat kalau nanti ada ATM Mandiri kita bisa ngambil, ada BRI ngambil gitu. Walaupun ATM itu dengan salah singkatan, bukan anak tetangga menyenangkan gitu ya. Loh iya, sama dengan teman-teman mahasiswa itu punya KTM, jangan salah kaprah. Kalau KTM itu kan kartu tanda mahasiswa, tapi kadang-kadang salah kaprah, kawan tapi mesra itu. Ditanya, itu siapa? Ceweknya lah, berapa? Kan ya, ditanyakan, cowoknya enggak? Bukan, siapa? Ya saya bilang di KTM itu, kawan tapi mesra.
iman itu sebagian besar itu adalah berdasarkan kebutuhan. Nah, ada yang kedua orang itu loyalis konvensional. Pokoknya kalau syariah jelek sudah. Jadi belum apa sudah kalau syariah jelek. Nah, kemudian ada kelompok yang ketiga loyalis syariah. Saya tidak peduli jelek, mahal, pokoknya saya harus pakai syariah yang dapat menenteramkan hati. Ternyata yang loyalis syariah itu hanya mencapai 3,4%. Jadi mungkin di atasnya sampean. Kalau tidak pada sampean, kalau sampean turun di BSM, muamalah dan mandiri dan dari mana sampean? Mau males kak milih yang syariah, ATM-nya nggak ada. Bingung sampean kan? Iya kan? Itu apa? Berarti sampean sendiri bukan loyalis syariah. Mungkin saya juga begitu, bukan loyalis syariah. Ternyata kampus saya tidak pakai sentral kalau di unit itu. Kalau saya ngelihat ekonomi sudah berperjanjian dengan BRI syariah. Itu kan berarti sudah ada kemauan lah, walaupun sedikit masih. Tapi kalau pada seluruhan kita akan menggunakan apa? Masih konvensional. Kenapa? Kantornya banyak, ATM-nya banyak, kemudian alat transaksinya sudah mutakhir. Kan begitu. Nah, karena itu problemnya. Maka kenapa tadi? Bahwa terikat dengan iman. Itu yang ada. Di mana iman kita gitu. Itu yang terjadi kebalikan-balikan. Ya. Itulah gambaran-gambaran tentang perkembangan perbankan dari perbankan. Karena banyak di sini hasil penelitian kepada yang tadi. Kalau bicara tentang ekonomi Islam, pasti ada pikiran orang apa? Pasti pikiran itu terbangkan sekali. Hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa saya kemarin, bimbingan saya buat tesis itu. Hasil penelitian dia itu ternyata 82% orang Indonesia ketika menyampaikan ekonomi Islam pikirannya itu mesti perbankan syariah. Jadi kalau bicara tentang pasar modal itu bingung. Pasar modal itu kayak apa? Itu tidak penting. Jadi kalau bilang ekonomi syariah mendirikan dirinya itu yang pertama kali di bawahnya BNP. Mereka tidak pernah berpikir apalagi pegadaian dan sebagainya. Dia tidak salah kalau kita banyak berputar. Padahal sekarang banyak berkembang namanya hotel syariah, wisata syariah, restoran syariah. Kalau sampai di sini nggak berpikir, kalau sampai pernah pergi ke Thailand, sampai tahu butuhnya restoran syariah, sulit kita makan. Di sana agama yang dominan kan bukan agama Islam, yang namanya anjing itu berkeliaran. Saya pergi ke Thailand 2 kali, saya susah cari makan. Iya, akhirnya saya kedua kalinya, saya itu apa yang terjadi? Saya bawa roti yang banyak, roti yang padat itu ya, yang biasanya milik orang Arab itu saya simpan di tas. Jadi untuk menganjal lapar, ya saya bawa itu. Kenapa sulitnya syariah? Nah, saya juga berpikir laundry syariah. Mungkin kalau sampai nggak berpikir laundry syariah, saya berpikir laundry syariah. Kalau sampai nggak pernah sulit, saya yang sulit. Rumah saya kan di Lumajang, keluarga saya di Lumajang, tapi saya sering di Jember. Nah, saya sering di Jember, saya kan nggak mungkin nyuci sendiri lah, kesulitan lah, bahasa saya tidak mungkin, sulit lah nyuci sendiri dengan aktivitas yang banyak. Apa yang terjadi? Saya mau ke laundry, ternyata laundry kita dicampur. Maaf ya, saya tidak ada standar milik perempuannya, tampilannya dimasukkan ke situ semuanya, lalu dicuci. Mungkin secara ini higienis ya, tapi dia kan campur baju yang suci dan tidak suci, otomatis kan tidak suci semua kan, karena airnya tidak sampai satu. Berarti baju yang hasil laundry sampai itu nggak ada yang suci kan? Kalau tidak suci berarti surat sampai nggak ada yang sah. Iya Pak ya? Nah, berarti kan butuh laundry. Ya. Iya betul. Loh, makanya itu kan problem kan? Makanya saya bilang mungkin nanti ada solusi yang namanya laundry. Aduh. Maka saya itu kalau tinggal di Jember bukan 2 hari saya di Jember. Saya Senin Selasa di Jember. Kalau nggak ada kan keluar kota.
Jumat siang sampai malam di Jember. Nah saya kalau pergi ke Jember hari Senin itu saya bawa koper kayak orang mau pergi kemana, aku bawa baju untuk 2 hari. Kenapa? Kalau nggak begitu, saya harus cuci pagi-pagi itu dicuci, saya baju yang terkotor cuci baru berangkat ngajar. Ini bawa. Kenapa? Karena saya itu ketika saya menserahkan ke laundry, saya kan nggak yakin itu suci. Gimana saya jadi imam sholat kalau sholat saya tidak sah? Saya menunggu urusan orang sah. Bisa kampung jadinya gitu kan. Saya jadi imam dari khotib Jumat plus jadi imam. Kalau baju saya nggak suci karena di laundry yang tidak syariah, kan jadi problem. Lah berarti kalau kita bicara ekonomi Islam, tadi kan menyangkut masalah konsumsi pakaian yang berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran dan berarti baju saya harus suci. Disitulah orang tidak pernah berpikir. Terus sekarang bicara tentang olahraga syariah, orang nggak berpikir. Loh. Kan banyak orang itu ingin renang. Kita ingin renang kan? Kumpulan semua orang juga ingin renang. Tapi kalau kayak sampean akhwat ini apa kalilah sampai pakai renang pendek loncat dengan laki-laki? Apa ya? Nah mungkin kan? Berarti apa? Harus disiapkan juga itu kolam renang yang tertutup, yang di situ laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Kan berarti kan perlu nanti namanya kolam renang. Iya. Loh, kan kita kan kalau kita ini kita bicara itu kan. Kalau kita ini kan jangan berpikir sampai semuanya terbatas. Orang butuh. Seperti sekarang ini saya ini sedang memulai. Saya sudah lama, cuman ada teman saya itu ternyata dia orang yang lumayan kaya lah bahasa saya, punya uang banyak. Baru merencanakan dengan saya itu membuat namanya wisata syariah. Di mana dia itu membuat beli tanah yang bisa dibeli itu masih 2 hektar lebih untuk wisata keluarga. Di situ tidak boleh ada minuman keras. Di situ kalau laki perempuan mau masuk harus menunjukkan surat nikahnya. Ya, makanan tidak boleh ada alkoholnya, tidak minumnya. Nah, ternyata ini kita belum selesai, orang sudah ingin datang. Kenapa? Di situ saya siapkan penjaga untuk yang memang alur perempuan bisa tidak kumpul dengan laki-laki dan nanti satpamnya perempuan. Ya, itu ternyata belum mau banyak indeks yang masuk, karena merasa aman kan? Coba sampean ketika masuk ke itu kan tidak khawatir diganggu oleh laki-laki, kan begitu? Merasa aman nggak? Merasa aman. Ini terjadi sebenarnya terjadi buat di mana ya begitu? Itu di Jepang. Jepang itu namanya industri halal park. Dia punya tanah 20 hektar. Di situ ternyata membuat sebuah area tempat wisata untuk orang Islam, daerah halal. Di situ hotelnya tidak ada minuman keras, mohon maaf tidak ada pelacurnya. Kemudian barnya itu tidak ada bar kayak seperti biasa itu. Di situ lagunya lagu-lagu anasib. Di situ. Lah, kenapa alasannya? Karena ternyata banyak orang ke Jepang itu pakai jilbab, berarti orang Muslim atau Muslimah. Ternyata yang banyak datang itu bukan orang Muslim, non Muslim. Kenapa? Karena itu merasa aman. Tidak itu kemudian preman yang lagi mabuk. Dia tidak khawatir nanti itu dia terkontaminasi dengan AIDS dan sebagainya. Nah, justru dia itu ketika sedang dilaksanakan orang itu datang. Bapaknya mengatakan rahmatan lil alamin itu betul itu. Kita dilaksanakan dengan betul. Nah, coba kalau kita coba tadi kolam renang, sama kan kita renang kan? Ini Iwan, ini kan ingin renang, tapi sangat kan nggak betul loh kumpul dengan mereka itu. Selama itu imannya ada kan? Coba yang akhwat ini, saya kan nggak ingin renang kan seperti yang lain. Ya. Selama imannya sampai ada, saya yakin nggak mentolong sampai lalu buka pakai karena pendek sampai loncat. Dan ternyata dari tahun ke tahun itu orang yang imannya kuat, dia tidak ingin campur dengan laki-laki buka merot makin banyak. Berarti kebutuhan kolam renang yang syariah itu jadi penting. Dan itu berarti peluang bisnis kan. Sama dengan kalau sampai banyak berpikir, saya yakin kesadaran lebih tinggi ingin punya sampian baju yang bersih dan suci supaya sholatnya sampai sah. Iya Pak ya? Iya. Bersama sekarang belum berpikir tak laundry syariah. Tapi kalau ketika diperkenankan, saya punya laundry, kesuciannya standar, apa kebersihannya standar, tapi ada latestnya. Sampai jadi tentram kalau melaksanakan sholat karena dia yakin sucinya.
Apa orang tidak akan milih sampean? Milih. Selama dia menjadi orang yang punya iman, ingin sholat dan sah, mesti milih laundrynya sampean, laundry syariah. Itu yang nama tadi itu bicara tentang ekonomi syariah, gitu ya. Nah, dalam apa? Dalam penggunaannya, gimana kita itu? Itulah gambaran tentang pentingnya ekonomi syariah. Tapi ketika kita bisa bergerak dan seterusnya, udah tidak sederhana itu. Sama dengan warung. Hasil penelitian saya pada 2013 di Jember ini mencapai 84% itu tidak sensitif dengan halal. Tidak sensitif dengan halal. Hasil penelitian saya itu berhari-hari datang ke supermarket ngelihat aja. Saya sulit mendapatkan mahasiswi, ibu-ibu dan bapak-bapak itu ketika beli barang itu melihat mereknya. Ada halal atau tidak, tapi lihat berapa harganya atau namanya kan? Pernah kasih melihat ketika beli sini, ini ada halalnya nggak ini? Dari pengemudi kan enggak kan? Iya Pak ya? Ternyata saya itu sulit mendapatkan itu. Kalau pergi ke warung, saya sulit mendapatkan orang itu melihat halal atau tidak. Contoh sederhana begini. Sampai masuk warung pinggir jalan. Anggaplah contoh sederhananya bakso, lebih real. Bakso punya bakso yang kecil lah seperti kayak di sini. Di situ ada bak gitu ya untuk nyuci apa mangkoknya. Iya Pak ya? Iya. Lalu setelah itu mangkok dimasukkan, setelah itu dilap ya, diisi bakso. Bakso makannya kadang-kadang di bawah di restoran ini ya. Kan gitu sampai jagungan itu. Kira-kira ini suci atau enggak restoran ini? Enggak suci ya. Berarti di bawah mangkok suci apa enggak? Lalu dimasukkan ke bak. Baknya berapa airnya? Berarti airnya apa? Mutan najis. Berarti ini mangkoknya bersih dalam tanda kutip, tapi mutan. Bener apa enggak? Iya. Sekarang bakso yang dimasukkan ke mangkok suci atau enggak? Enggak suci kan? Mutan najis. Sekarang kalau mutan najis halal atau haram? Haram. Berarti bakso sampai dimakan. Kalau sampai makan haram satu kali, ternyata doanya 41 hari dia ditolak. Ibadahnya 40 hari ditolak. Saya tidak menyatakan baksonya, jangan salah paham. Maksud saya ini contoh konkret bahwa kita tidak sensitif dengan. Berarti kita tidak sensitif dengan. Iya Pak ya? Nah, jadi kita ini tidak sensitif itu dengan syariah, kita nggak sensitif. Disitulah yang ingin kita perlu mengenal ekonomi Islam, ekonomi Rabbani. Dia masuk ke berpikiran supaya dunia itu hanya korporat. Yang ekonomi Islam tapi dalam konteks pribadi, dalam konteks konsumsi kita ini, apakah nasi kita sudah syariah? Kita makan di warung, nyuci piringnya apa sudah suci? Belum. Beli bakso? Belum. Beli mie ayam? Belum. Beli dawet? Belum. Belum es? Belum. Lalu gimana posisi kita sebagai orang Islam yang semangat untuk memperjuangkan ekonomi Islam supaya kita ini hidup mencapai tingkatan apa? Jelas? Oke, silakan. Boleh ngambil pertanyaannya? Ya, silakan. Bagaimana kalau semacam kayak kontrakan sama masa iya bisa pindah ke kontrakan syariah? Ya, ini kan gini. Kan 2 tahun yang lalu kontrakan saya kan ditempati sama perempuan. Nah itu lulus. Terus saya yang tempati. Kalau di sana tuh campur adul ada apa macam-macam. Masa harus pindah ke kontrakan syariah juga? Oh iya. Dia kalau kita bicara tentang berpikir syariat, kita kan bicara tentang holistik ya, bicara secara universal, secara menyeluruh, secara apa. Yang pertama, kita kalau bicara kontrakan syariah itu tidak menerima tamu laki dengan perempuan. Itu kan kita ini kan biasa masuk berkamar berduaan di kontrakan itu. Kadang-kadang sekedar berdua, kadang-kadang lebih dari itu gitu. Sesuai dengan imannya masing. Iya kan? Sesuai dengan imannya masing-masing. Saya tidak menuju jelek pada orang sesuai dengan imannya masing. Nah, itu kan sudah nggak syariah. Tapi kalau dia syariah, maka dia tidak menerima campur laki dengan perempuan. Kalau harus bertemu ya di mana di luar tidak masuk ke dalam. Itu contoh sederhana.
Nah, kemudian setelah itu kalau dulu ternyata kontrakan ini perempuan lalu dijak ganti, maka harus dibersihkan dulu yang tidak ada tanda-tanda untuk perempuan itu. Contoh sederhana. Dalam Islam ini kalau ada kursi diduduki perempuan itu tidak boleh langsung duduk, sampai sekian jam boleh duduk. Kenapa? Khawatir nanti ada sisa hangatnya akan berpengaruh pada pikirannya yang duduk. Loh iya. Loh iya. Ini kan seperti itu. Sama saya ditanya oleh orang gini, saya pernah begini. Saya tanya pada sampean, karena sampean itu katanya itu ustaz, pertanyaannya sederhana. Kenapa laki-laki tidak boleh bermakmum pada perempuan? Tapi saya tidak minta jawaban Al-Quran, tidak mau jawaban hadis, tapi minta jawaban dari sampean. Jadi dia minta tanya saya, kenapa perempuan laki-laki tidak boleh bermakmum pada perempuan? Kalau Al-Quran sudah jelas, hadis sudah jelas, fikih sudah jelas. Saya minta jawaban pada sampean. Saya jawabannya, minta jawaban dari saya. Oke, kita tes aja kalau cari perempuan yang cantik, cinta, bajunya gak ketat. Jadi imam, sampai makmumnya. Kira-kira kalau dia itu sujud sampai ikut sujud, atau dia ruku sampai ikut ruku gitu. Ayo, kita tanya nih pada Ikhwan. Ikut. Berarti gak terima tantangan. Apalagi berjamaahnya berduaan. Di masjid Uneng. Imamnya masih muda, seger kayak sampean. Apalagi mudanya zaman sekarang. Anak muda sekarang itu rata-rata kan BMW. Buat dia mengalahkan wajah. Dia makmum. Kenapa? Tapi dibalik. Kalau ada laki-laki di belakang perempuan kan bisa aja selesai kan begitu. Tapi kalau laki-laki yang di belakang itu jadi lain. Disitulah syariah itu akan berpengaruh. Iya Pak ya? Sudah. Yang sebelum ini yang pengalaman. Boleh kan? Boleh. Asal pakai video. Katanya boleh jembatan di belakang layar. Jadi itu kan, kita kan Islam itu kan kita itu membawa ketentraman kalau kita lakukan itu namanya rahmatan lil alamin. Itu gambar-gambar. Saya kan ngambil anak-anak yang kita ini bisa diterima dengan akal, ketika kita mau jujur dengan syariat yang kita yakini itu. Nah, jadi kembali dari kontrakan syariat itu bersihkan tadi itu dulu. Baru kita ya kerja bakti lah. Nah, kerja bakti dibersihkan sehingga di situ tidak ada yang kelekeran tanda-tanda perempuan. Nanti jangan-jangan sampai ketika belajar apa? Rasanya bukan belajar seperti itu. Wah, biasa itu. Setiap jadi kandangan malam jadi impian itu. Malam-malam nggak bisa tidur karena banyak nyamuk sekarang ya. Atau siapa nggak makan karena kiriman terlambat nggak ada waktu membelinya. Udah persilakan berikutnya. Nah, silakan kepada moderator, silakan. Sesi kedua monggo. Ya. Saya ingin nanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan 3 hal ya. Sekaligus ini tentang admin bank di bank syariah itu apa diperbolehkan? Masalahnya seperti ini. Saya kan ingin mengekspor ke luar negeri, misalnya mengekspor barang itu sepatu ya ke luar negeri. Nah itu harus memakai kartu Mastercard. Nah yang di bank syariah yang ada ini hanya mungkin ya, mohon maaf ada bank BNI. Ketika saya daftar, kok meskipun itu akad wadiah sama mudharabah, kok ada bank administrasi bank itu apa diperbolehkan? Terus yang masalah kedua, di masalah PayPal ini di pengiriman barang ya, ada yang namanya reward PayPal. Ketika saya sudah mengirim maksimal 5 barang dari Indonesia ke Singapura contohnya, setelah saya mengirim, saya akan mendapat uang semisal setelah 1 kali pengiriman $10. Dan dalam program PayPal itu ada yang namanya reward sebesar setiap kali 5 kali itu ada
kalau nggak salah $5 per 5 kali pengiriman. Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Karena saya takut bahwa itu adalah riba. Jadi di sini itu ada namanya hiwalah, di sini yang ada namanya kafalah. Hiwalah itu kalau terjemahan kita itu LC, letter of credit. Di mana ketika kita jual beli antar negara kita tidak bayar uang langsung, tapi kita bayar antar. Nah ternyata bank syariah seperti kayak BSM, Bank Muamalah itu punya layanan namanya letter of credit, istilah yang menggunakan namanya hiwalah. Nah kemudian kerjasama juga dengan Bank IDB, Bank Internasional yang berpusat di Jeddah. Jadi juga di Amerika ada cabangnya, di Indonesia ada cabangnya, di beberapa negara ada cabangnya untuk memfasilitasi yang namanya hiwalah atau letter of credit. Nah, kemudian juga di sini ada layanan yang nanti nggak kelihatan di sini itu ada namanya kafalah, yaitu penanggung jawab. Jadi kalau nanti ada ekspor impor, supaya barang itu tidak khawatir terjadi masalah, maka nanti yang dijamin itu bank. Lalu bank itu minta namanya ujroh, ongkos untuk pembiayaan ekspor dan impor dan juga penanggung jawab itu. Maka kita nanti itu yang harus dibayar oleh eksportir itu ongkos untuk transfer antar negara, transfer antar bank dengan menggunakan akad hiwalah atau letter of credit. Jadi ongkosnya bukan riba tapi ongkos di situ, ongkos untuk biaya transfer. Mohon maaf Pak, itu tapi di dalam bank itu dua-duanya tidak mengenal, misalnya itu kita mau ekspor tidak, itu tiap bulan ada administrasi bank itu. Nah, kemudian di situ ini kan dalam orang yang begini ini kita kan menjadi anggota. Nah anggota ini maka kita punya biaya bulanan untuk apa? Untuk supaya diupdate datanya sampean. Jadi sama dengan sampean mana pada daftar di sekolah harus bayar, gitu, sama kasusnya. Jadi di administrasi untuk menjaga ujung istilahnya ongkos untuk menjaga data-data sampean. Karena orang yang bisa masuk ke letter of credit itu kan banyak persyaratan, harus data dimasukkan dulu dan sampai macam-macam harus digunakan, harus dilengkapi. Kenapa? Karena nanti punya rekening khusus untuk transfer antar bank itu, karena ada rekening khusus untuk letter of credit atau hiwalah itu. Nah yang harus kita bayar ongkos untuk pelaksanaan itu yang disebut namanya hiwalah, yang harus kita bayar setiap bulan. Jadi bukan ongkos hutang uang sampai, tapi ongkos untuk bekerja mengamankan data sampean dan juga mengamankan kalau ada uang keluar masuk berdasarkan akad hiwalah itu dan juga akad kafalah. Itu logikanya. Jadi bukan beda dengan kasusnya riba. Kalau riba itu apa? Itu adalah tambahan yang dibebankan kepada debitur oleh kreditur. Karena apa? Sebagai imbalan jangka waktu. Beda. Kalau tadi kan ongkos bekerja untuk memasukkan data, ongkos untuk memelihara data, dan juga ongkos untuk menjaga lalu lintas keuangan yang sampai berdagang antar negara yang tidak bisa menggunakan cash tapi menggunakan apa namanya jasa hiwalah atau letter of credit. Silakan yang lain. Mana? Ayo silakan. Silakan. Mengenai tadi yang apa? Misalnya Tertarik. Semisal ada kejadian seperti ini, jadi ada dua ya sama cowok, yang cowok ini dia nggak pintar ngaji, dia cuman nggak, pokoknya waktu itu sudah masuk sholat, sedangkan yang cewek ini ya bisa lah. Jadi itu gimana ya? Kan seharusnya yang cowok harus jadi imam, tapi dia nggak bisa ngaji. Selama bacaan Fatihahnya itu benar, itu maka dia berhak menjadi imam. Tapi kalau bacaannya tidak benar, Fatihahnya itu maknanya rusak, maka pada waktu itu harus memfarid laki-laki sendiri, perempuan sholat sendiri. Kalau dua perempuan ini ada yang bisa lebih bagus keadaannya, maka dia menjadi imam. Jadi yang bagi jamaah yang laki, yang perempuan dua itu, yang laki-laki gitu logika. Jadi tidak boleh langsung dia menjadi makmumnya. Bisa dibayangkan. Imamnya perempuan, ini perempuan.
teman saya makmum. Nanti ketika salam bolehnya berat itu. Yang katanya don kanan kiri maju kanan. Iya. Ya silakan. Yang lain silakan. Ya silakan. Apa perbedaannya menonjol dari pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional? Perbedaannya? Iya, yang menonjol. Iya, oke. Sebenarnya saya punya slide-nya, cuman ketepatan saya nggak ada di sini. Kita punya nanti perlu, kalau memang diperlukan kita bahas khusus tentang pasar modal syariah. Nanti akan saya jelaskan dengan lebar. Tapi intinya begini, saya nulis buku judulnya itu manajemen pasar modal syariah. Kalau pasar modal konvensional itu ada 4 yang mendasari yang berbeda. Yang pertama itu di pasar modal konvensional itu investasi itu bebas untuk perusahaan emiten yang halal ataupun yang haram, kan gitu. Sedangkan saya tidak boleh, kita boleh menjual saham atau membeli saham dari perusahaan atau emiten yang bergerak di bidang halal di itu yang pertama. Yang kedua, akad-akad di pasar modal syariah itu menggunakan berbasis bunga, berbasis riba. Sedangkan yang syariah itu terhindar dari yang 3 itu, maisir, waroh, dan riba. Maka karena itu, kalau di pasar konvensional itu menggunakan riba, kalau pasar modal syariah itu menggunakan akad murabahah, akad mudharabah atau akad musyarakah. Itu yang paling mendasar. Kemudian yang ketiga, di dalam operasionalnya itu, kalau pasar modal syariah itu ada pengawas bidang syariah, jangan sampai dia itu terjadi investasi atau transaksinya tidak sesuai dengan syariah. Kalau konvensional itu tidak ada. Kemudian yang keempat itu, dalam syariah itu juga diawasi, diperhatikan angkat-angkatnya itu jangan sampai ada yang tidak jelas. Itu semuanya harus jelas, tidak ada yang dikhawatirkan. Itu yang paling mendasar. Maka karena itu kalau sampean misalnya ikut di reksadana syariah, kan itu ada 2, ada yang konvensional, ada yang syariah. Maka sampai ketika masuk di iPod miliknya BNI Syariah, maka sudah terindeks ada berapa, sekitar 1.700 perusahaan atau emiten yang dia itu bergerak di bidang yang halal, yang dapat sertifikasi dari MUI bahwa ini boleh kita dibeli. Tapi kalau ini tidak boleh, kemudian sistem dibelinya apa? Akad murabahah, atau akad musyarakah, atau akad mudharabah. Itu ada sistemnya kalau sampai di sini. Tapi kalau konvensional tidak. Ya, oke. Ya, silakan. Itu yang masalah impor itu ya. Masalah? Ya, impor. iPod katanya Impor tadi yang investasi katanya. Itu kan kalau masalah reksadana emang ada kayaknya. Tapi kalau masalah yang saham itu ada yang reguler dan ada yang syariah. Tapi dalam operasionalnya saya lihat yang syariah itu sama aja. Cuma yang membedakan perusahaan tersebut, saham yang mempunyai saham tersebut, perusahaan tersebut itu bebas dari, maksudnya dari penjualan yang kayak komer ataupun yang lainnya. Emiten yang bergerak di bidang yang halal. Ya, tapi transaksi saham jual belinya itu menurut saya ya mirip seperti itu. Terima kasih. Ya, memang tidak selamanya tidak sama ya. Maka kalau kita itu lihat dari luaran itu hampir sama dengan lihat akan merubah dengan sistem riba itu hampir sama. Ya. Contoh sederhana. Saya ngambil contoh misalnya obligasi biar gampang. Obligasi yang paling gampang dicontohkan. Kita pokoknya ada obligasi yang nilainya 100 juta. 100 juta dinilai misalnya tertulis sekarang diperjualbelikan pada 1 atau bulan Januari, tapi nanti bisa dikaitkan pada bulan 12 2017. Di sini tertulis 100 juta. Ketika kita obligasi itu menggunakan dua instrumen, apa instrumen syariah, apa instrumen konvensional, kita lihat sama dalam pelaksanaannya. Kalau lihat secara dohir,
ini ada reksadana, ada obligasi yang nilainya 10 juta. Kami akan dipasarkan pada bulan 1, nanti bisa dicairkan pada bulan 12. Ini akan dijual 95 juta. Tetap berapa bunganya ini? 5%. Sistem apa? Sistem bunga. Lalu saya menyatakan, saya ini akan dijual saham saya sistem merubah, angkatnya transaksinya menggunakan merubah, jual beli. Sampean ini membeli aset saya ini seharga 95 juta. Namun nanti pada bulan 12 akan dibeli kembali oleh saya itu seharga 100 juta. Secara zahir sama nggak? Sama. Tapi ketika menggunakan akad merubah dari sistem bunga itu implikasi hukumnya beda. Maka disitulah maka saya bilang kalau secara zahir kelihatannya sama. Nah, itu contoh antara akad merubah dengan akad sistem bunga. Nah, itu makanya itu beda. Kemudian lagi kalau saham itu memang hampir mirip karena saham itu sama sistem bagi hasil baik konvensional maupun syariah. Kan saham begitu. Saham ini akan dapat keuntungan sesuai dengan fluktuasi keuntungan perusahaan baik konvensional maupun syariah. Yang membedakan apa? Membedakan itu ada dua yang mendasar. Yang pertama tadi yang saya sampaikan tadi, investasi di emiten yang betul-betul kan begitu. Yang kedua, pembukuannya itu transparan. Tidak menggunakan sistem manajemen, namanya manajemen. Kan ada sekarang sistem manajemen yang istilahnya itu manajemen laba. Antara buku yang sebenarnya buku yang lain itu berbeda. Kan begitu kalau teman-teman dari akuntansi ya. Saya mohon maaf saya tidak sudut, tapi kalau yang dari akuntansi paham itu. Karena saya dulu dimintai ada seorang mahasiswa di sini, saya diantaranya yang diminta informannya membahas itu, nulis skripsi tentang bagaimana dalam pandangan tentang sistem akuntansi semacam itu. Nah kalau di reksadana syariah itu nanti kena pengawasan daripada DPS akan direkomendasikan ditutup DPS. Tapi kalau manusia nggak ada. Walaupun itu ada pambian dan pengawas pasar modal, tapi itu tidak ada masalah ketidakjelasan itu. Tapi kalau di syariah itu kena penalti, kena azab. Jadi mas saya bilang kalau tampilan zahir kelihatannya hampir sama. Maka itulah kita ini kadang-kadang melihat calon istri kalau dari jauh kan cantik, kalau dekat kan beda. Namanya adu. Maka ini kan kita kan perlu kenal gitu. Karena dengan kenal kita ini kan jadi paham. Makanya perkenalan. Maka menurut saya jadi menarik gitu kan. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, kasih. Memang yang di saham katanya Bapak apa ya? Mirip tapi ada yang tidak sama. Seperti contohnya kalau di saham yang reguler ataupun syariah itu perusahaan yang anggaplah di Bafile kayak Jakarta sekarang masih ada apa ya pengembangan lah. Nah, itu reguler ataupun syariah itu termasuk Pak ya, maksudnya bisa dibeli lah pada saham tersebut bisa dibeli. Dia yang masuk syariah ataupun reguler dia bisa beli sahamnya Bafile lah. Tetapi apabila naik turunnya saham fluktuasinya itu Pak ya, itu kan kalau saham entah seminggu ataupun 1 bulan itu kan pasti naik turun seperti itu Pak. Lah cara membedakan antara syariah antara yang syariah ataupun reguler kan anggap saya punya saham di Bafile membeli berapa lot gitu Pak ya, itu sekitar 60 juta anggap. Tetapi kalau seandainya dalam 1 bulan sahamnya Bafile itu naik, ya kayak kita ya tergiur lah Pak ya dijual lah. Nah itu kan ada keuntungan, apakah itu termasuk apa ya haram Pak? Iya Pak. Saya ingin menjawab sebenarnya sederhana. Di dalam saham itu ada yang namanya primer, ada sekunder. Dari perusahaan kepada investor langsung namanya apa? Primer ya. Saya banyak ekonomi, sudah paham ya. Saya tidak itu cuma sekedar pengantar aja. Itu ada primer. Tetapi dari pemegang saham itu namanya sekunder.
Kalau saham primer dari emiten ke investor itu sudah jelas harganya tetap, apa per lembar 16.000, apa 20.000 sudah. Tetapi ketika di sekunder dari waktu ke waktu dijual itu kan naik turunnya saham melihat kesehatan emiten. Sejauh mana perusahaan itu berkembang dengan bagus maka sahamnya naik. Kenapa naik? Itu pakai teori hukum ekonomi permintaan. Ketika perusahaan itu naik, orang berpikir bahwa nanti keuntungannya akan tinggi, maka orang tergiur untuk membeli saham itu karena mengharapkan keuntungan yang tinggi. Begitupun pemegang saham, saya sudah punya untung banyak karena tadi belinya 16.000 sudah sekarang ditawar 17.000. Saya itu punya untung 2.000, padahal belinya satu lot 500 saham. Berapa kali itu kan ketemu sudah berapa sudah kan itu pikirannya kan. Nah sekarang bagaimana hukumnya? Disitulah yang sampai pembahasan itu jadi belum tuntas. Kalau saham primer itu sudah sepakat, tapi kalau sekunder ya apa? Nah kalau MUI itu memfatwakan hukumnya halal. Saya tidak bicara standar aja gitu ya. Dewan Syariah Nasional MUI dalam fatwanya itu saya lihat itu bahwa saham sekunder itu hukumnya halal. Kenapa halal? Karena itu terbuka harganya itu. Karena jual belinya keuntungannya sama-sama jelas. Saya dibuat akad merubah. Loh iya kenapa? Kalau kamu rela beli kenapa? Karena dengan asumsi dapat keuntungan nanti ketika perusahaan naik. Itu katanya itu di fatwanya DSN itu menyatakan halal. Itu saya mau menyatakan itu standar karena ukuran lembaga keuangan syariah di Indonesia ini standarnya apa? Yaitu berdasarkan fatwa MUI yang bertanggung adalah DSN. Dalam pengawasannya bertanggung jawab siapa? DPS MUI. Ya, mungkin itu jawaban normatif saya. Ya, terima kasih. Ya. Terakhir Yang perempuan di saya katakan yang perempuan mau tanya lagi. Ya, lagi silakan. Silakan. Ya, kalau Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan sudah sedikit menyinggung tentang standar ya Pak. Itu saya lihat di peraturan Bank LK itu kriteria emitennya saya itu total utang yang berbasis bunga itu tidak boleh lebih dari 82%. Berarti itu di situ nggak apa-apa ada bunganya meskipun nggak boleh lebih 82%. Terus tentang pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya itu tidak boleh lebih 10%. Berarti di situ juga ada pendapatan yang tidak halal. Nah, tadi kan tadi membahas tentang baju yang tidak najis, sedikit aja bahan yang najis itu tercampur berarti semuanya itu termasuk najis. Dari situ kan ada ini apa namanya? Syarat-syarat ini menurut saya ini kok kayaknya melegakan gitu. Terus yang kedua saya tanya tentang satu akad dalam dua transaksi, dua akad dalam satu transaksi. Nah, itu di produk bank syariah tentang merubah bil bakalah, tentang mudharabah mustarokah, terus ijarah mutayyir ditablik. Nah itu kan kayaknya ada dua akad. Nah itu saya memahamkan pada orang lain itu bingung Pak. Jadi saya ditanya balik. Dari situ kan ada dua akad dalam transaksi. Sedangkan dalam Islam itu ada hadis kalau dua akad dalam transaksi itu dilarang. Nah itu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kita harus dibedakan di mana keputusan DPS dengan keputusan daripada Bank ya. Jadi Bank itu yang realitasnya tidak ada perusahaan itu yang betul-betul bebas dari usaha riba itu tidak. Tidak ada perusahaan itu yang tidak punya utang ke bank konvensional. Maka kalau aturan itu tidak dikeluarkan, maka berarti se-Indonesia tidak ada yang bisa masuk kategori syariah. Itu yang harus kita pahami itu. Tetapi dalam hal-hal yang lain itu ada DPS yang ngawasi berdasarkan fatwa DSN. Nah, itu merupakan pengantar awal. Sama dengan dulu pada tahun 92 bank syariah itu pakai undang-undang konvensional. Undang-undangnya itu pakai bank non bunga atau bank 0% bunganya. Baru 2008 baru muncul undang-undang sendiri tentang perbankan syariah.
Nah, dalam konteks sekarang, pemerintah mengeluarkan undang-undang itu sebagai pintu masuk untuk memperkecil volume sehingga itu memungkinkan perusahaan emiten yang masih ada di banyak itu bisa masuk. Tetapi secara persentase itu jumlahnya sudah lebih banyak. Berarti pertanyaan itu apakah mungkin itu berarti mencampur adukan antara haram? Kalau berpikir pendek ya. Sama saya baca buku judulnya itu Tidak Syariahnya Bank Syariah. Nah, dia bilang karena kenyataan bank syariah itu banyak yang menyimpang. Saya paham itu karena saya melakukan pendidikan 1,5 tahun mendapatkan itu. Tapi yang lebih lucu orang yang nulis buku ini menggunakan bank konvensional. Kalau yang syariah masih diragukan, tapi kalau yang tertentu sudah jelas haramnya, milih yang mana saja? Itu kan lucu. Dan pada orang yang buku itu, karena dia dibedah bersama dengan saya. Saya itu yang di Lumajang, saya dibedah buku dengan buku saya, Bangsa Teori dan Praktek. Pertanyaan sederhana. Oke, saya setuju dengan Anda bahwa kenyataan bangsa ini itu masih ada penyimpangan. Hasil penelitian saya begitu. Tapi saya bertanya kepada Anda, mampukah Anda membuat bank yang betul-betul sesuai dengan bukunya Anda? Kalau jawabannya Anda tidak bisa, lalu apa lebih bijak sebagai seorang muslim menyalahkan orang yang sudah ada usaha masyarakat dengan Anda yang sudah menentang jelas-jelas haram sesuai dengan ayat Al-Quran. Nah, gitu. Jadi itu adalah proses agama. Jadi kalau sekarang itu misalnya di pasar modal itu sedikit itu, ya kita harus akui ini adalah proses. Tetapi ini merupakan langkah berikutnya, nanti ada undang-undang yang kasusnya bank syariah. Kalau saya berpikir begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di pasar modal ini tidak sesederhana yang seperti kita bayangkan. Karena begitu rumitnya. Kan begitu kalau teman-teman yang sudah terlibat di pasar modal akan tahu bagaimana kita permainan itu. Beda dengan ketika berhubungan dengan bank yang jelas. Jadi sekali lagi saya menyatakan tidak membenarkan mencari lakukan hal yang batil. Tapi menurut saya ini sudah proses. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah hibrid kontrak. Dalam teori ekonomi namanya hibrid kontrak. Al-input al-muraqabah. Saya lakukan penelitian selama 3 tahun, jadi tahu betul dengan itu. Jadi yang harus kita ketahui, dia tidak dua akad, tapi melakukan beberapa akad, tidak bersamaan, runtut. Jadi akad sendiri. Sedangkan hadis itu dua akad begini dan pokoknya begini. Di hadis itu bunyinya begini. La tabi umbai ataini itu begini. Ini saya jual kepada sampean mikrofon ini. Kalau sampean cash sama saya beda sampean 100.000. Tapi kalau sampean kredit sampean jual 200.000. Belum sampai memutuskan, belum ngomong langsung diambil dibawa pulang, itu yang tidak boleh, namanya dua angkat. Ini angkat cash atau angkat kredit. Itu yang maksudnya hadis itu. Bisa dilihat misalnya penjelasan panjang lebar itu oleh Ibnu Lurus dalam kitabnya itu Hidayatul Mujtahidin. Itu panjang lebar maksud. Kalau kasusnya bank itu enggak, bukan dua akad, tapi melakukan berakad berturut-turut. Contohnya sekarang itu ada akad salam, ada akad wakalah, kemudian akad merubah itu beruntut. Contoh begini. Saya misalnya butuh mobil itu. Saya kan butuh. Lalu datang ke bank. Bank kan tidak punya mobil. Kan bank itu lembaga keuangan, bukan lembaga bisnis. Dan datang, "Hei bang, saya ini butuh mobilio." Lalu si bank tanya mobilionya tahun berapa, kemudian itu apa warnanya apa, ditanyakan panjang lebar. Ketika saya pesan akad apa itu? Akad salam. Sudah selesai kan? Nah, setelah itu selesai itu baru bilang bank saya ini nggak bisa ke bank ke dealer sendiri. Bagaimana kalau saya wakilkan pada sampean datang ke dealer untuk mencari mobil yang ada menurut sampean. Udah, jadi saya datang. Nah, ketika dia menyerahkan ke saya akad apa? Akad wakalah. Saya datang ke bank, ke dealer. Lalu saya bawa surat-surat dengan harga, disampaikan kepada bank. Ternyata di mobil itu harganya 100 juta. Selesai kan? Lalu apa setelah itu? Bank memberi uang pada saya, masuk nih saya suruh
bayarkan ke bank. Akad apa itu? Akad wakalah. Selesai, baru saya itu selesaikan mobil, serahkan kepada bank suratnya. Lalu oleh bank dijual pada saya akad murobaha. Ini kan beli mobilnya ini kan 200 juta. Saya jual pada kamu selama 3 tahun, nanti dicicil setiap bulan, dijual 250. Akad apa itu? Akad murobaha. Pertanyaan saya, apa 2 akad bersamaan apa berturut-turut? Berturut-turut. Itu realitas di lapangan begitu. Karena hasil penelitian saya, ini tidak langsung akad salam, akad wakalah, akad murobaha, tidak begitu. Itu runtut itu. Maka dia hibrid kontrak itu bentuknya kayak itu. Realitas di lapangan begitu. Paham ini? Itu runtutnya di lapangan kayak itu. Saya penelitian bukan katanya. Dan ditulis dalam buku saya judulnya konstruksi bisnis jasa perbankan syariah, akad murabahah amrin syirah, studi kasus bank ini. Itu saya tulis penelitian saya, dan itu dapat penghargaan ketika saya ujikan mendapat nilai menurut saya. Jadi penelitian saya detail, tidak main-main gitu. Dan itu diuji sebanyak 9 profesor memberi nilai saya itu menurut. Dan gampang sederhananya kayak itu. Jadi tidak bersamaan. Realitas di lapangan kalau peneliti begitu. Kalau sampai ingin tahu, karena saya mencoba, saya jadi peneliti, saya menjadi nasabah. Jadi saya tidak ingin mendengarkan saja, tapi saya menjadi partisipan. Saya juga mengambil. Sehingga bagaimana bentuk akadnya, bagaimana transaksinya, supaya saya betul-betul menghayati. Setelah itu baru saya itu wawancara. Setelah wawancara kepada manajernya, saya wawancara dengan nasabah yang lain. Baru selama setahun setengah saya bolak-balik, saya memberikan kesimpulan semacam itu. Itu realitas di lapangan begitu. Itu disebut namanya hibrid kontrak. Saya menemukan teori nama itu al-uqud al-murakkabah di akdi bank al-Islami. Itu dulu saya diberi nama penelitian saya bilang al-uqud al-murakkabah dan al-bank al-Islam. Itu yang diterjemahkan itu oleh kita itu namanya itu multi kontrak di dalam transaksi perbankan itu. Orang di Indonesia itu namanya hibrid kontrak. Bukan tapi menggunakan hibrid kontrak, itu istilahnya harus jelas itu. Hibrid kontrak artinya akad banyak tapi beruntun. Itu maka menggunakan hibrid kontrak istilahnya. Kalau dalam bahasa punya namanya al-uqud al-murakkabah. Bukan jempol uqud tapi uqud akad yang bersusun. Maka istilahnya menggunakan al-uqud al-murakkabah. Itu hasil penelitian saya di lapangan setahun setengah dan ditulis selama 3 tahun. Jadi bolak-baliknya cukup detail. Itu mungkin jawaban saya yang berdasarkan penelitian, bukan berdasarkan asumsi. Silakan. Jadi kan nanti kalau pembiayaan merubah, bank akan membeli mobil jika nasabah juga mau beli. Gimana seandainya kalau bank sudah beli mobil, nasabahnya nggak mau beli? Nggak mungkin. Nah itu kan ada ketergantungan akad. Loh enggak, kan prosesnya panjang ya, enggak sederhana begitu. Kan juga begini nih, kalau sampai coba tes, saya kan datang ke bank, saya ingin mengajukan pembiayaan untuk beli mobil, itu kan bahasa sederhananya. Iya, mobil apa yang kamu inginkan? Lalu disitulah sampean itu mendatangani saya itu pemesanan, disebut namanya akad salam. Di sini akad salam, ini akad salam ini. Ya, selesai. Lah setelah salam itu selesai, baru selesai salam itu mesan, kan sudah sepakat kita mau beli kan? Gimana bisa keluar? Sudah ada perjanjian sampai mesan. Kan nggak mungkin menggagalkan, sudah di atas materi segala. Kalau dia mundur kan nanti. Sampai sudah berikan jaminan. Apa namanya? Setiap rumahnya sudah diberikan, bagaimana bisa menggagalkan? Setelah kalau sampai PNS SK-nya sudah diberikan. Setelah itu baru bank itu buat akad wakalah ke sampean, mewakilkan sampean untuk beli mobil. Saya laksanakan melihat barangnya. Belum langsung diberi uang. Setelah itu sampean kembali lagi ke bank, lalu bank itu sesuai dengan nota yang dapatkan dari bank itu dari
dari diantar itu baru uang dicairkan kepada rekening sampean. Lalu rekening sampean itu sampai untuk membayar barang yang dibeli. Sudah selesai, maka barang itu dikembalikan ke silakan ke bank. Surat-surat itu bahwa sudah dibeli. Nah, setelah itu bank itu baru menjual pada sampean dengan akad murabah, sistem jual beli murabah. Di mana sampean bisa mampu? Sudah tuntas semua di atas materai. Nggak bisa. Karena apa? Mereka settle kan perusahaan guna gitu lah. Itu maka di situ artinya bukan 3 akad bersama tapi 3 akad berturut-turut. Maka menggunakan istilahnya menggunakan RB kontrak. Kalau dalam bahasa disebutkan namanya al-uqud al-murakkabah, akad yang bersusun. Tidak menyatakan akad bersama tapi akad yang bersusun. Awalnya itu akad salam, dilanjutkan dengan wakalah, dilanjutkan dengan murabah. Paham? Oke. Silakan. Nanti kalau sampai bicara tentang akad sudah khusus itu semua akad itu tuntas kalau dibahas. Tapi sekedar kan namanya kenalan. Kalau kenal satu kali terus kan masa kita langsung angkat kan enggak aja. Saya kenalan, taruh, lalu disuruh. Saya tutup tanya nomor teleponnya baru pakai WA gitu ya. Setelah WA baru ingin ketemuan, chatting dan seterusnya itu baru nanti kita chatting setelah melanjutkan kira-kira begitu ya. Oke, saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan. Setelah tadi diskusi dan tanya jawab menjadi satu mengenai ekonomi Islam, semoga apa yang dilakukan